Jenderal, kemarin di salah satu stasiun Pak Jenderal sudah ketemu para satu PHK ini, itu DPH Aku dan Donato, dan melihat dari responnya Pak Jenderal saat posisi itu gimana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera. Untuk rekan-rekan media, terima kasih. Jadi tentunya saya berbicara ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengkerucutkan pokok permasalahan ke satu titik, yaitu penyelesaian pokok permasalahan tentang pengobatan Agus. Jadi pada saat di TV One sebenarnya itu sudah ada niat baik, kemudian tanda-tanda baik untuk menyatukan pendapat kepada satu pokok permasalahan tadi, yaitu pengobatan Agus. Kalau saya lihat memang Agus, ya saya harus jujur terbuka, memang kondisinya memang memprihatinkan ya. Yang matanya sudah menyempit, tangannya memang saya lihat luka bakarnya memang besar ya. Cuma memang ya inilah yang saya katakan tadi, harusnya dia jangan ditampilkan terus. Ini kan jadi bahan publikasi terus gitu loh. Dan juga saya berharap Agus jangan lagi memberikan suatu gestur tubuh, bukan jadi mengundang simpati orang, jadi mengundang antipati orang. Udahlah, cukup aja, kau fokus aja kepada apa yang sedang dilakukan oleh kuasa hukummu di dalam menyatukan visi dan misi dengan kuasa hukum kita dari pihak Nopi. Nah, ya mudah-mudahan dengan perjalanan ini semua dalam waktu singkat akan segera terselesaikan. Yang perlu saya ingatkan kepada kita semua, saya tetap menyatakan apabila ini mau diselesaikan di dalam satu pokok permasalahan, harus melibatkan 4 pilar tadi, ya, yaitu penggagas penyelenggara, ya, yaitu pihak Nopi sendiri, yayasan yang harus dihormati, ya. Kemudian Denny Sumargo, apapun alasannya dia fasilitator yang menghimpun dana. Ya. Yang ketiga, tentunya objek Agus sendiri, dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah kuasa dari para donatur. Yang saya sampaikan tadi, keempat pilar ini berdiri bersama-sama menyelesaikan pokok permasalahan. Kalau dengan kepala dingin, pasti selesai. Yang penting satu, jangan tunjukkan keakuan kita. Itu yang paling penting. Ya. Karena ketika kita menunjukkan keakuan kita, ya sudah buyar semua. Yang kedua, udahlah, kita nggak usah lah menerapkan pasal berapa. Orang lihatnya udah tahu kok. Jadi jangan menunjukkan kehebatan kita untuk menerapkan pasal berapa. Ini kita tidak mau berdebat dengan pasal-pasal. Nanti kalau mau berdebat ada pasal-pasal, nanti di pengadilan aja, jangan di situ. Di dalam forum seperti ini, kita menyelesaikan secara jernih, rasional, sehingga pokok permasalahan yang diharapkan oleh seluruh publik, diharapkan oleh seluruh netizen, diharapkan oleh rakyat Indonesia selesai. Persoalan bukan persoalan sulit kok. Kita aja yang suka mempersulit, gitu loh. Kira-kira gitu ya. Oke. Pak Jenderal sendiri sudah bijak menjelaskan kronologis pertemuan di salah satu stasiun. Tapi ada segelintir kata-kata yang akan mensumasi seorang Nopi, yaitu dengan Apin. Nah, sebagai kuasa hukum Nopi ini menanggapi ini gimana? Saya udah pernah menyatakan nih, kok ada lagi lari dari konteks permasalahan. Saya pengen nanya gitu loh. Kira-kira kesalahan yang fatal dari Novi ini apa sih? Sudahlah, kita ambil yang positif-positifnya saja. Kalau kita mengorek kelemahan-kelemahan orang, yang takutnya nanti saya, yang mengorek kelemahan orang itu justru banyak kelemahannya. Pas dikorek kelemahannya, itu namanya kualat, baru tahu rasa. Ya. Makanya memercik air di dulang akan kepercik muka sendiri. Pada saat kau memperlakukan orang tidak manusiawi, kau juga akan diperlakukan orang seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya dikatakan mensomasi, yang mau disomasi apa, landasan berpikirnya apa, gitu loh. Nah, ini yang saya nggak habis pikir kadang-kadang. Ya. Ayo mari kita dengan kepala dingin, jangan lagi membuat hal-hal yang di luar konteks kita. Nanti orang akan mengatakan bahwa kamu tuh datang belakangan cari panggung. Hanya untuk berbicara tentang siapa aku. Yang kita bicarakan itu adalah penyelesaian kok. Kok ngapain merembet kemana-mana, menyamber kemana-mana. Jadi makin nggak jelas.
tolonglah otak itu jernih, ya. Pikirkan bagaimana penyelesaian. Jangan keegoan kita, kehebatan kita. Nggak ada yang hebat, ya. Dikala kau menunjukkan kehebatan, kau paling lemah sebenarnya. Bang, bicara konteks bang, ya kan? Desinari bahwa saya pertanyakan awak media ini beda tema bang, atau beda perkara. Kalau ini kan permasalahan parodi, ya kan? Dari Agus sendiri dia tidak terima dan juga menjelek-jelekan pribadinya sendiri. Gimana bang? Sekarang kita lihat parodinya yang bagaimana dulu, ya. Kalau parodinya itu hanya sekedar mengingatkan saja seperti pokok permasalahan, saya rasa nggak ada masalah, ya. Tapi saya harapkan juga kepada kita, ya sudahlah, masalah parodi itu dihilangkan lah, ya. Yang sudah berjalan selama ini parodinya sudah cukup sampai di situ aja. Gak usah mengansumsikan suatu permasalahan dengan bentuk parodi itu, siapapun, ya. Kalau dari pihak saya katakan ya sudah cukup lah, ya. Jangan lagi melakukan hal-hal itu. Sekarang kita fokus saja, ya. Jangan mencari critical point yang tidak penting, ya. Siapapun itu, baik dia pihak Agus dari pihak kita. Ayo sama-sama berpikir jernih, selesai pokok masalah. Jangan mau ditunggangi oleh orang-orang yang akan memperkeruh permasalahan. Itu kira-kira, ya. Bang, tapi kan bisa dibilang tadi Novi itu ada sikap untuk melaporkan Alvin Lim sendiri terkait ini kan fitnah-fitnahan yang sudah beredar gitu yang Alvin Lim katakan terhadap Novi kayak adopsi bayi adopsi ODGJ dan lain-lain. Mungkin gimana? Terima kasih. Jadi saya sebenarnya sudah tahu, ya. Apapun yang disampaikan oleh yang bersangkutan, ya, Alvin Lim sudah menyentuh kepada aspek pribadi, bahkan sudah mendiskreditkan, bahkan sudah bentuk fitnah yang belum punya dasar hukum yang kuat. Saya rasa sah-sah saja, ya. Maka saya katakan di dalam wawancara saya tidak mau mendorong orang untuk berperang. Tapi kalau memang harga diri daripada Novi sudah terinjak-injak, ya dia punya hak untuk membela diri. Untuk membuktikan kepada publik bahwa saya tidak seperti apa yang diduga itu. Makanya kalau mau melaporkan dia, itu sah-sah saja. Dia kan juga merasa terhina. Kalau dia tidak membuat satu langkah, action, orang berpikir bahwa itu betul. Jadi kalau mau melaporkan itu sah-sah saja. Nggak ada yang tabu. Buktikan saja nanti di pengadilan bahwa apa yang disampaikan oleh Alvin, kemudian dipertanggungjawabkan oleh Novi, itu nanti kalau sudah terbukti, yang saya takutkan yaitu, kalau aspek dari para permasalahan itu kena di Undang-Undang ITE. Kena. Ya. Sudah menyentuh kepada orang lain. Sudah menyebutkan nama. Nggak ada istilah, ini kan dipolitisir lagi. Nah, saya kan nggak mengatakan dia pelacur. Saya akan mengatakan apakah pelacur. Loh, kenapa kau asumsikan apakah pelacur? Maksudmu apa? Itu kan sama aja mengatakan bahwa berarti kok secara tidak langsung harta kekayaanmu berasal dari situ. Hanya untuk menguatkannya di dalam barikade hukum. Tapi indikasi itu udah kuat. Kenapa kau ambil critical point yang jelek itu pelacur? Kenapa kau ambil critical point itu yang narkoba? Kenapa kau ambil critical point itu TPPO? Saya rasa publik sudah bisa mencermati. Berarti tujuan kau hanya kau bikin lip service supaya seolah-olah itu disamarkan. Tapi kita kan sudah jeli masyarakat. Udah tahu. Tapi nanti kita lihat aja. Nanti pada saat pelaporan itu tentu akan dianalisis oleh para penyidik menyentuh enggak kepada aspek Undang-Undang ITE di pasal 27 itu. Ya. Berarti sudah konsultasi terhadap Bang Irjen juga terkait ini, atau mau melaporkan? Sudah disampaikan kepada saya. Tapi saya masih memberikan suatu gambaran, tapi dari pihak Novi sudah siap untuk melakukan itu. Akan melakukan pelaporan ke Barreskrim Polri. Untuk itu ya kita lihat aja nanti. Ya. Makanya saya katakan kepada kita semua, berhati-hatilah dalam berbicara. Jangankan Novi, saya aja juga disentuh. Ya. Saya aja disentuh. Untung saya dengan kepala dingin, saya waras. Saya pikir maka saya bilang yang waras ngalah. Diam itu emas. Tapi bukan diam itu tidak mencatat setiap apa yang kau ucapkan. Pernah saya katakan di media, mulutmu adalah harimaumu. Dikala kau salah menggunakannya akan memakan dirimu. Makanya hati-hati, dulu juga seperti itu. Ya. Tolonglah, learning by doing. Pelajaran di masa lalu juga seperti ini juga, menyampaikan ungkapan-ungkapan ujaran kebencian. Kena. Ya. Makanya hati-hati. Ya. Saya nggak perlu sebutkan
kapan waktunya, tapi saya tahu pasti karena saya orang reserse. Saya tahu pasti itu di Barreskrim Polri. Saya tahu pasti sudah ditempatkan sebagai TSK. Saya tahu pasti sudah menuju permintaan daripada P21 di Kejaksaan Agung. Saya tahu. Tuh. Tapi saya diam. Tapi kalau diungkit-ungkit juga ya dengan segala berat hati akan saya angkat gitu loh. Bang, tapi kan statement dari Alvin Lim sendiri juga cuma kata minta maaf di media atau secara pribadi ke Alvin Lim. Abang sendiri menanggapi pantas. Yang minta maaf siapa? Novi. Apa dasarnya minta maaf? Loh, saya jadi lucu. Permintaan maaf daripada Novi Kalvin apa? Emang Novi bilang buat apa sama Alvin? Nggak lucu dong. Ya harusnya yang berlebihan mengucapkan itu yang minta maaf. Jangan dibalik-balik. Kok disomasi? Jangankan disomasi, yang bersangkutan aja mau melaporkan kok. Bicara minta maaf Bang, tapi kan karena perkara benang merahnya aku sendiri, keterlibatan para netizen itu membuli keluarganya sampai anak-anaknya Bang. Nah gimana Bang menanggapi? Ya, kan saya katakan tadi ya. Ada sebab, ada akibat. Makanya jangan menunjuk orang ya dengan apa sia-sia. Pada saat kita menunjuk orang dengan sia-sia, ingat 3 dan 4 telunjukan tangan ini menunjuk kita, jari kita. Jadi kalau kamu lakukan menyakiti orang lain, jangan salahkan netizen berbunyi. Kan gitu. Berbunyi menohok kita. Jangan menyakiti orang lain. Kalau menyakiti orang lain pada saat berbalik semuanya menyakiti kita, itulah akibatnya. Hukum karma, kualat. Kita lihat, saya sudah sempat mengatakan kepada semua media, dikala saya dibilang saya gila, saya marah. Tapi kalau sudah 1000 orang mengatakan saya gila, saya perlu masuk rumah sakit jiwa. Itu analogi saya. Jabarkan sendiri netizen publik. Ya. Apa maksud tujuan kata-kata saya? Makanya, ya, lihatlah. Jangan kita menunjukkan siapa kita. Bahwa kita itu adalah manusia sama-sama ciptaan Tuhan. Ya, nggak usah merasa kita hebat, nggak usah merasa kita berlebih. Karena kelemahan orang lain pasti dia punya kelebihan. Tidak ada yang sempurna kita. Itu kira-kira jawab itu ya. Bang, tapi akhir-akhir ini dan semalam pun juga ada hitam di atas putih bahwa Firdaus bergabung dengan Alvin Lim untuk menjadi kuasa hukumnya untuk ini perkara Novi sendiri. Abang menanggapi ini gimana Bang? Saya nggak mau ngasih komentar lah ya. Firdaus juga adik saya sebenarnya ya. Saya katakan Firdaus juga adik saya ya. Sama-sama dengan saya dan dia tahu siapa saya. Saya nggak mau memberikan komentar tentang apa langkah-langkah yang dilakukan, silakan saja ya. Karena bagaimanapun dia sebagai lawyer, silakan. Saya kan nggak mencampuri urusan orang. Itu kan hak pribadi dia. Mau dia berteman dengan siapa, mau dia berteman dengan orang lain. Tapi kepada saya sendiri, dia sudah klarifikasi, minta maaf juga. Dan dia sebenarnya adik saya. Makanya saya kaget pada saya dikatakan gitu, dia WA saya. Bang, gini-gini bang, udah deh, tenang aja. Abang itu pemaaf kok. Saya nggak mau, pada saat saya benci pada seseorang, itu justru beban pikiran bagi saya. Jadi clear semua kok sama ada. Tapi mau dia ambil langkah itu silakan saya nggak perlu komentar apa-apa. Bicara clear Bang, akhirnya kan pihak dari PH-nya sendiri, Farhad Abbas sudah mencabut 2 laporan, yaitu laporannya si Denny Sumargo atau siapapun. Abang menanggapi ini gimana? Positif saja. Udahlah. Bukan ujung dari pokok permasalahan lapor-melapor ya. Kita kelihatan jadi dangkal hidup kita ini kalau hanya melapor. Alangkah enaknya kita sebagai budaya bangsa Indonesia saling memaafkan ya, bergandengan tangan ya. Seperti sama Farhad Abbas. Saya sampaikan kepada rekan-rekan juga supaya jangan salah pengertian. Kalaupun saya memberikan konstruksi hukum itu sesuai dengan analisa hukum. Tapi saya sampaikan juga kepada rekan-rekan semua, Farhad Abbas itu adik saya, udah puluhan tahun kenal dengan saya. Ya. Sebelum saya kenal semuanya ini, Farhad Abbas sudah kenal dengan saya. Semasa saya berpangkat letnan kolonel sudah bersama dia. Jadi saya tahu siapa Farhad Abbas. Nah, kalau saya mau diadu dengan Farhad Abbas, saya nggak mau. Itu adik saya kok. Dia paling saya bilang, udah lo, diam-diam aja lo, Bang. Gak usah tanggapin orang. Lo kan tahu gue. Gitu kan. Siap, Bang. Gitu. Udahlah. Justru saya berharap dengan Farhad Abbas itu, ayo Dinda, kita selesaikan karena objek utama adalah Agus. Bagaimana caranya kita duduk bersama-sama selesaikan. Akhirnya kita berperang terus kasihan objeknya. Jangan objek ini dipolitisir. Ini kan jadi objek, jadi kasihan loh. Objeknya nggak sembuh-sembuh, orang berperang dengan di luar konstruksi.
Aneh kan? Muak sudah rakyat, ya. Udah bosen dia kayak ginian tuh. Gara-gara apa bosan? Gara-gara kelakuan oknum-oknum tertentu hanya mempolitisir untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Yang kita butuhkan adalah objek. Kira-kira gitu ya. Bang, Bang. Akhir kemarin pertemuan perdamaian dalam tanda kutip kesepakatan untuk donasinya Agus sendiri, Novi sendiri berkomentar apa, Bang? Ya sah-sah saja. Novi itu sebenarnya jujur ya, saya bukan gara-gara dia kuasa hukumnya. Novi itu sebenarnya menyerahkan kepada kita. Dia tidak berpikir untuk mengkangkangi uang itu. Gitu loh. Dia berpikir bagaimana penyelesaiannya tapi sesuai dengan konstruksinya. Kalau memang untuk obat ya untuk obat lah. Masalah nanti udah diselesaikan ada lebihnya, ya nggak ada masalah kalau kita serahkan kepada si Agusnya untuk kehidupannya. Dia memang sudah cacat permanen memangnya. Saya udah lihat. Jadi Novi nggak ada masalah kok. Jadi jangan dibilang Novi itu merasa bahwa dia mau mengkangkangi. Tidak, saya katakan. Novi kooperatif kok. Jadi intinya dia siap untuk dana Oh, itu, sangat siap. Sangat siap. tetap masih melibatkan Kementerian Sosial. Alangkah baiknya. Ya. Agar clear, berarti lembaga negara dilibatkan, jadi tidak ada lagi komentar macam-macam. Jadi 4 pilar dengan lembaga negara sebagai mediator, memediasi semua ini, clear permasalahannya. Jadi nggak ada lagi yang macam-macam masuk di dalam lingkaran ini untuk memperkeruh situasi. Kira-kira gitu, ya. Kata duit, Ya. bilang kata duit itu duitnya si Agus dibantah. Semua itu, ini ya, ingat pengertian saya nih. Itu uang untuk pengobatan mata Agus. Bukan uang Agus. Ataupun uang donatur. Uang donatur betul, tapi ketika uang Novi juga tidak. Donatur punya uang dititipkan, diakumulasikan di Novi untuk diselesaikan. Kira-kira gitu ya. Oke, ya. Sip ya.